Sobat sehat, masih dalam suasana lebaran. Izinkan saya, Bunda Dian Kisandi, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dalam suasana lebaran kali ini tentu saja masih dalam suasana pandemi. Dan suasana pandemi ada juga satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, adanya larangan mudik dari pemerintah. Ada fenomena menarik ya. Walaupun mudik sudah dilarang, tapi banyak sekali pasien-pasien yang datang ke apotek dan umumnya mengeluh tentang diare. Nah, kali ini kita akan mengupas tentang diare. Dan kita mendatangkan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau seorang praktisi dan beliau adalah seorang dosen di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Assalamualaikum Dr. Amalia Triutami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah rawuh di sini ya Dok ya. Alhamdulillah bisa ketemu panjenengan. Ya. Dok, ini menarik sekali Dok, banyak sekali pasien-pasien yang datang ke apotek dan mencari obat diare. Sebenarnya saya juga agak agak ragu atau agak gimana, karena dikit-dikit mereka bilangnya saya diare. Sebenarnya diarenya itu seperti apa Dok, yang benar-benar disebut diare itu seperti apa ya? Baik, kita mengacu dari definisi dari diare itu sendiri. Diare adalah frekuensi buang air besar yang meningkat dan juga konsistensinya lebih cair dari seperti orang umumnya buang air besar seperti itu. Jadi tidak berbentuk gitu ya, encer gitu ya. Kayak kadang-kadang, mohon maaf kalau bahasa Jawa masur-masur gitu loh. Saya masur-masur. Iya. Jadi saya bingung, ini diarenya yang mana nih? Makanya saya bertanya ke dokter ini. Jadi kalau lebih dari 3 kali dan konsistensinya lembek atau cair barangkali. Iya, seperti itu. Nah, menariknya Dok, saya amati setiap kali ada liburan atau apa, bahkan sekarang ini yang mudik benar-benar dilarang, tetap aja ada penyakit-penyakit diare ini yang banyak sekali saya temui. Nah, ini gejala apa ya Dok? Atau apa ya penyebabnya ini Dok? Nah, beberapa studi mengatakan bahwa travelers diarrhea ini disebabkan karena adanya banyak hal. Yang pertama bisa karena hostnya atau juga bisa karena agentnya. Nah, kalau hostnya misalkan dalam kondisi misalkan seperti pandemi ini, biasanya kondisinya seseorang lebih turun, kemudian agentnya juga bakterinya di luar dan virusnya di luar juga ganas-ganas, ya bisa jadi ketika terjadi ketidakseimbangan itu, maka bisa terjadi penyakit yang bernama diarea. Nah, faktor risikonya dari beberapa literatur ada banyak hal. Yang pertama misalkan penggunaan dari obat-obat proton pump inhibitor yang berkepanjangan seperti penggunaan omeprazol. Nah, penggunaan obat-obatan seperti omeprazol jangka panjang itu akan menyebabkan asid atau asam lambung itu yang seyogianya bisa membunuh bakteri yang masuk ke dalam tubuh itu tiba-tiba habis atau hilang, akhirnya masuklah ke saluran cerna bagian bawah dan akhirnya bisa terjadi diare. Selain itu juga ada obat-obatan lain yang bisa menyebabkan adanya gangguan seperti diare travelers. Dan yang kedua adalah dengan penggunaan antibiotik yang biasanya orang-orang minumnya tanpa adanya resep dari dokter, sehingga bakteri-bakteri yang masuk ke dalam tubuh ketika mereka sedang berpergian itu lebih resisten terhadap antibiotik yang diberikan. Jadi sudah nggak strong lagi gitu, badannya sudah kebal terhadap bakteri yang masuk, terjadilah diare. Terus yang ketiga, ini adalah faktor yang paling sering terjadi, faktor resiko. Yang pertama adalah karena poor hygiene atau higienitas seseorang yang rendah seperti itu. Jadi kalau kita berpergian, kadang-kadang kita lupa nggak pakai hand sanitizer, atau kita sebelum makan kita nggak cuci tangan, nggak berdoa dulu, sehingga hilanglah berkah adanya malah menjadikan makanan itu sebagai sumber dari penyakit itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat adalah orang-orang dengan usia yang cenderung orang-orang yang rentan seperti orang balita dan juga orang-orang yang memang sudah sangat tua. Ketika orang balita, anak-anak balita itu lebih sering terjadi diare karena memang sistem imunnya masih belum cukup tangguh dalam menghadapi krisis penyakit
seperti ini ya, ada mulai dari virus COVID, kemudian belum lagi bakteri-bakteri yang memang seyogyanya di Indonesia ini sangat banyak sekali seperti E. coli seperti itu. Kemudian untuk orang-orang yang lebih tua juga seperti itu. Jadi kalau orang-orang lebih tua itu biasanya memang sistem imunnya sudah mulai menurun karena faktor usia. Seperti itu. Ini menarik sekali ya, kalau saya lihat dari penjelasan dokter ada istilah traveler diare atau wisatawan apa dok? Diare wisatawan. Diare wisatawan. Diare wisatawan ya. Kalau kita artikan letterleknya gitu ya. Ini menarik sekali. Berarti tidak hanya pada saat Lebaran sebenarnya ya. Itu kita waspadai pada saat kita juga bepergian ke tempat lain. Siap. Seperti itu ya. Betul sekali. Tergantung dari hostnya dan sebagainya. Nah, apakah kondisi-kondisi ini diperparah juga dengan selain yang disebutkan dokter, apakah karena ada makanan khas suatu daerah yang kita ingin nyoba, jadi akhirnya kita diare, atau juga karena metabolisme tubuh kita yang sudah terpapar puasa selama 1 bulan, tiba-tiba kaget nih, makan enak dan banyak gitu, atau seperti apa dok? Kalau dari review yang kita baca dari semua sumber-sumber yang pernah saya baca, makanan yang kita peel off atau seperti sejenis pisang itu dikatakan lebih aman karena memang dari tangan kita tahu persis kondisinya, jadi terbukanya benar-benar tidak tercampur, tidak terpegang oleh orang lain. Nah, ketika orang kita nggak tahu, kalau orang Lebaran kan yang masak rame-rame kan banyak gitu loh, yang masak itu entahlah gitu loh. Jadi mereka tuh nggak, kadang-kadang itu lupa dari saking asiknya gitu ngobrol terus makan. Makan, terus habis itu nanti lagi temennya lagi tambah lagi campur akhirnya nggak terjamin higienitasnya juga seperti itu. Dari penjelasan Dokter Amalia Triutami tadi ada satu kata yang menarik menurut saya, yakni adanya traveler diare atau diare wisatawan ya dok ya. Diare wisatawan ini sering kita temui. Nah, pada saat kita berkunjung ke tempat lain, ke negara lain, ini sering kali terjadi. Kira-kira negara mana dok atau daerah mana yang rentan? Nah, dari sumber yang kita baca itu memang negara-negara berkembang itu resikonya lebih tinggi daripada negara-negara maju. Kenapa? Karena memang adanya poor sanitasi itu, poor hygiene. Jadi akhirnya terjadi ini airnya, sanitasinya buruk, terus habis itu kebiasaan orang-orang yang untuk cuci tangan juga males, ya akhirnya juga terjadilah travelers diarrhea itu. Nah mungkin juga gini ya dok, pernah saya diare di suatu tempat gitu, karena memang pada saat itu kepingin banget ngerasain makanan khas daerah tersebut. Ternyata makanan khas daerah itu dengan bumbu yang sangat menyengat yang tidak semua orang tahan. Padahal teman saya nggak diare. Terus kita haus terus kita minum es gitu. Itu juga salah satu juga ya dari selain yang dijelaskan dokter. Iya betul sekali. Ice cube itu juga termasuk makanan-makanan yang bisa menyebabkan diare seperti itu. Ada lagi dok, kira-kira bisa dijelaskan makanan yang kira-kira bisa beresiko atau berpotensi tinggi untuk menyebabkan diare dok? Jadi makanan-makanan yang memang belum dimasak secara benar itu bisa menyebabkan diare. Semua baik tanaman seperti sayur-sayur apa aja dan juga buah-buahan seperti itu. Kalau saya nggak boleh mentah kali ya dok? Iya. Berarti kalau makan asinan gimana ya kalau kalau yang tahan oke aja ya, tapi kalau nggak tahan udahlah stop dulu aja gitu ya. Salad-salad gitu ya. Nah, itu dari sisi makanan dok. Nah terus kemudian tadi disebutkan juga masalah usia. Masalah usia ini kira-kira kalau untuk orang lanjut usia mungkin ada trik sendiri dok bagaimana untuk pengatasan orang yang diare pada usia yang sudah sangat lansia misalkan seperti itu. Yang pertama adalah menjaga kebersihan diri, mulai dari makanan dan juga minuman yang dikonsumsi. Kemudian yang kedua, jangan makan atau minuman yang terlalu asam, terlalu pedas, terlalu kecut, terlalu asin, pokoknya semua yang terlalu itu dibiasakan dihilangkan. Jadi makanan yang biasa-biasa aja seperti itu. Dan harus tahu juga siapa yang masak. Misalkan jangan beli yang sebenarnya di pinggir jalan itu enak banget. Memang berbeda. Tapi kalau kita lihat kita nggak tahu, memang kita lebih baik menjaga, menahan diri godaan ya.
Iya. Nah, narasumber kita kali ini sangat luar biasa karena selain beliau seorang praktisi, seorang dosen, dan beliau seorang kandidat doktor dari integrasi Keislaman. Nah, ini ilmu yang menurut saya sangat luar biasa. Karena dari sisi integrasi keislaman inilah semua bisa dikupas tuntas. Begitu ya? Betul. Bisa disebutkan dikit dok? Dan bisa dihubungkan dengan diare ini kayaknya ilmu yang sangat wow menurut saya nih. Iya, Masya Allah ya. Ya mungkin ya saya ya masih mahasiswa ya, masih mahasiswanya mungkin nanti semoga lancar. Amin. Masya Allah. Mungkin dosen-dosen saya lebih ini ya, lebih mahfum ya. Kalau saya sendiri dari keberkahan makanan itu sendiri, jadi Allah memang memerintahkan kita sebelum melakukan aktivitas lakukanlah dengan mengucap dengan nama Allah, karena dengan nama Allah sendiri itu semua penyakit insya Allah sudah hilang gitu loh, karena memang Allah lah yang maha menjaga semuanya gitu loh. Tidak akan mampu walaupun itu adalah virus corona misalkan ya, ataupun sesuatu virus-virus yang lainnya, misalnya bakteri E. coli atau bakteri Shigella ataupun yang lainnya, tidak akan mampu kalau misalkan Allah memang tidak mengizinkan. Nah, itu yang menurut saya itu adalah kita harus lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut sakit sebenarnya. Semua aja mungkin di zamannya Rasulullah dulu tuh nggak ada ya yang namanya hand sanitizer, tapi ya Rasulullah adalah contoh baginda yang sehat tubuhnya, yang baik fisiknya, sangat tampan dan juga sangat luar biasa kuatnya. Itu karena memang Allah menjaga, dengan air saja sebenarnya sudah cukup seperti itu ya. Jangan tidak terlalu berlebihan, saya takut sampai dengan semuanya tuh malah paranoid ya. Iya, paranoid. Jadi malah datang iya, kalau takut iya, santai aja sebenarnya. Ya santai aja asal kita bisa menjalankan protokol kesehatan, menjalankan saran-saran, jangan dilanda paranoid nanti malah virusnya datang, diarenya datang nggak jadi makan gitu. Iya, betul sekali. Nah, ini untuk makanan-makanan tadi kan sudah disebutkan ya dok, jangan terlalu ini. Nah, kalau saya lihat salah satu sumber penyebab diare adalah adanya bakteri, adanya virus yang barangkali juga bisa ada di dalam makanan tersebut, gitu ya dok? Iya, siap. Atau bisa dijelaskan sedikit dok untuk bagaimana bakteri atau virus ini dok? Untuk masalah diare ini. Nah, spesies lain yang juga termasuk agen penyebab travelers diarea adalah Cyclospora Cyathenosis, Giardia lamblia, Cristosporidium entamoeba-histolytica. Berbeda dengan bakteri ya teman-teman, ada juga loh agen penyebab yakni virus, diantaranya adalah rotavirus, adenovirus, norovirus. Karena keanekaragaman patogen yang banyak sekali, beberapa mekanisme patofisiologisnya masih belum bisa dipahami secara detail, seperti itu. Dari penjelasan Dr. Amalia tadi sudah sangat jelas, banyak sekali jasa klinik penyebab dari diare. Mulai dari bakteri E. coli, kemudian ada juga dari virus, dan juga ada jasa klinik lain yang sampai sekarang masih dalam tahap penelitian. Betul begitu ya dok ya? Betul sekali. Makanya ilmu itu selalu terus berkembang. Karena itulah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita terus mencari dan semakin kita mensyukuri nikmatnya. Masya Allah, iya betul sekali. Nah, kalau dilihat dari penyebabnya yang ada sekian banyak, itu pastinya ada beberapa pengelompokan dari diare ya. Karena ada yang diare sampai lemes, ini sepanjang yang saya tahu keluhan dari apotek. Ada yang harus dilarikan di rumah sakit, atau yang hanya sekedar dikasih oralit selesai. Nah, itu seperti apa dok klasifikasinya? Klasifikasi dari travelers diarrhea ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah gejala ringan, yaitu dia tidak akan mengganggu aktivitas saudara-saudara. Jadi saudara-saudara tetap bisa beraktivitas seperti biasa, sehingga pengobatannya cukup dengan rehidrasi menggunakan oralit serta penggunaan obat loperamid. Itu dikatakan sudah akan memperbaiki gejala 1 hingga 2 jam setelah penggunaan obat-obat loperamid. Sedangkan maaf dok, saya kan untuk yang ringan ini tapi tetap dalam definisi yang tadi ya dok, lebih dari 3 kali dan konsistensinya cair ya dok ya? Iya betul sekali. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah gejalanya yang sedang. Gejala sedang ini berarti sudah terjadi gangguan dalam beraktivitas. Jadi diare ini bisa mengakibatkan teman-teman semua di sini terganggu aktivitasnya. Jadi kalau misalkan jalan sudah tidak kuat lagi, lemes gitu ya, sudah lemes, iya betul sekali. Nah kalau ini kita sudah pertimbangkan untuk penggunaan obat-obatan seperti loperamid dan juga penggunaan antibiotik.
Kemudian yang ketiga adalah gejala berat. Nah, kalau gejala berat ini memang sudah pasien sudah mengalami diare yang sangat berat sehingga aktivitas walaupun dengan tidur pun juga sudah terganggu, dan juga bisa terjadi klasifikasi yang keempat yaitu bloody. Kalau bloody berarti BAB-nya sudah dicampur oleh darah. Nah, pada kasus-kasus berat seperti bloody travelers diarrhea ini, maka kita tidak bisa menggunakan obat-obat loperamid, tetapi kita bisa memberikan antibiotik dan kita sarankan untuk rehidrasi segera di IGD ataupun di klinik-klinik yang memiliki fasilitas untuk rehidrasi seperti itu. Jadi mulai dari yang lemah cukup 1-2 jam diminumin oral sudah sembuh, kemudian ada yang sampai nggak bisa bergerak, yang ketiga dia harus di bed rest atau apa ya, dia nggak bisa. Yang ketiga benar-benar sudah sangat parah sehingga harus dilarikan di ICU seperti itu. Di rumah sakit ya. Biasanya kebanyakan kalau traveler diare itu berapa persen, Dok, yang untuk masuk kategori itu? Sekitar 20-30%. Itu masuk yang dalam kategori sedang. Iya, sedang. Kemudian yang untuk berat itu mungkin 15% yang gitu. Iya. Jadi makin parah makin sedikit ya persentasenya. Iya. Ya, kasihan juga ya, maunya seneng tapi ternyata waduh diare. Iya, diare. Dan harus dilarikan ke rumah sakit seperti itu ya, Dok ya. Nah, untuk pengobatannya tentu saja kita tidak bisa sembarangan ya, Dok. Apakah oralit itu bisa diberikan pada setiap tingkatan itu ataukah hanya pada tingkatan pertama aja? Oralit itu adalah untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Dehidrasi. Nah, jadi untuk rehidrasi aja ya. Rehidrasi aja. Jadi kalau kalian sudah merasa lemes, kulit sudah merasa kering, terus matamu menjadi sunken atau bentuknya seperti cekungan gitu. Cekung itu berarti kita sudah waspada kalau kita sudah mengalami tanda-tanda dehidrasi. Juga bisa jadi ubun-ubun kita juga mulai cekung. Kalau pada orang-orang balita ya, ubun-ubunnya bisa cekung, itu berarti itu memang sudah dehidrasinya sudah cukup parah. Kemudian adanya air mata itu juga air mata. Kalau masih ada air mata berarti panjenengan nggak mengalami dehidrasi. Kalau sudah nggak keluar nangis sampai nggak keluar airnya, itu berarti panjenengan sudah mengalami derajat dehidrasi yang agak berat. Parah, iya, parah. Terus kalau untuk pipis, Dok, maaf, untuk air seni? Iya, kalau sudah nggak keluar air seninya itu sudah dehidrasi. Iya. Sobat Sehat, bagus kan tasnya? Nah, Sobat Sehat bisa mendapatkan tas ini dengan gratis tanpa ongkos kirim. Caranya, Sobat Sehat bisa subscribe di YouTube Dian Pisandi sama YouTube Asia Muzahim Al Jamil Official. Juga follow Instagram Dian Pisandi dan Instagram Dr. Amalia Triutami. Caranya gimana, Dok? Ada syaratnya? Oh, tentu saja. Tadi bagi teman-teman yang tadi sudah nonton dari video talkshow hari ini, ada pertanyaan yang mau saya kirim. Yang pertama adalah, apakah definisi dari travelers diarrhea? Pertanyaan yang cukup gampang kan? Saya rasa teman-teman pasti bisa dapat menjawab semuanya. Sobat Sehat, hari ini kita belajar banyak tentang diare dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Dr. Amalia. Tapi jangan lupa ya, Dok ya, masih ada satu sesi lagi. Oh ya, insyaallah. Kita ikuti juga penjelasan Dr. Amalia yang saya rasa jauh lebih menarik dari yang episode saat ini. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Sehat, jangan lupa like bagi yang suka channel ini. Jangan lupa komen untuk yang ada komentar tentang kesehatan. Dan share agar semua orang bisa menjadi sehat. Subscribe agar channel ini bisa lebih sehat dan berkembang.